Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali menjumpai saudaraku. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini, dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, semua orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya, termasuk orang-orang besar atau tokoh-tokoh hebat yang ada di dunia ini. Mengalami kegagalan dalam bisnis, pekerjaan, di dalam rumah tangga, hubungan asmara, pendidikan, dan sebagainya pasti menimbulkan rasa kecewa yang mendalam. Namun tak perlu kita larut dalam kekecewaan yang berkepanjangan saudara, apalagi sampai berputus asa. Ini sangat berbahaya. Saat berada di ambang keputusasaan, hal-hal yang tidak diinginkan seringkali terjadi. Terjerat narkoba, jatuh dalam pergaulan yang bebas dan jahat, atau mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup. Setiap kegagalan yang kita alami bukanlah suatu hal yang terburuk di dalam kehidupan ini, tapi merupakan hal yang wajar dan biasa saja, saudara. Kata gagal memiliki arti tidak berhasil, tidak tercapai. Kegagalan bisa saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini untuk membuka mata rohani kita, bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan hal-hal yang berarti. Betapa banyak di antara kita yang tak pernah melibatkan Tuhan dalam setiap rancangan dan rencana hidup ini karena kita merasa diri mampu dan pintar. Firman Tuhan berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tetapi begitu mengalami kegagalan, barulah kita sadar bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saat kita dalam keadaan tiada berdaya dan mengangkat tangan tanda berserah, saat itulah Tuhan akan turun tangan menyatakan kuasa-Nya. Firman Tuhan berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, sebagai orang percaya, janganlah kita cepat putus asa ketika diperhadapkan dengan kegagalan, sebab kita bukanlah satu-satunya orang yang pernah mengalami kegagalan. Jangan pernah menganggap bahwa kegagalan itu sebagai harga mati. Percayalah saudara, akan selalu ada kesempatan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Asalkan mau berusaha, kesempatan untuk berhasil pasti akan terbuka lebar. Ambil sisi positif dari setiap kegagalan tersebut saudara. Belajar untuk selalu melibatkan Tuhan di segala aspek kehidupan kita, sebab kehendak dan rencananya tak akan pernah gagal. Saudara, sejarah dunia mencatat bahwa orang-orang yang sukses bukanlah orang-orang yang tidak pernah gagal dalam hidupnya. Justru mereka juga pernah atau mungkin berkali-kali mengalami kegagalan. Tapi mereka tidak menyerah pada keadaan dan kemudian bangkit. Oleh karena itu, andalkan Tuhan dan libatkan Dia di dalam segala hal. Serahkan setiap rencana hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Ada tertulis, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, rencana manusia bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan.
Berjalan bersama Tuhan dan hidup seturut dengan firman Tuhan adalah kunci untuk terbebas dari segala kegagalan. Ambil sisi positif dari setiap kegagalan yang terjadi, saudara. Percayalah bahwa melalui kegagalan ini, Tuhan sedang memberikan kita pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Sebab setelah mengalami kegagalan, kita akan menjadi lebih bijaksana, lebih berhati-hati, dan semakin siap untuk menjalani hidup ini. Salomo berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Saudaraku, mungkin kita pernah gagal atau hari-hari ini kita mengalami kegagalan. Mari jangan khawatir dan jangan berputus asa, sebab Tuhan mampu mengangkat kita kembali, dan mari kita bangkit kembali dan kerjakan bagian kita dengan usaha yang maksimal. Selebihnya Tuhan yang akan campur tangan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan ajar kami untuk bangkit dari kegagalan kami serahkan setiap rencana kami ya Tuhan, sehingga Engkau turut campur tangan dalam setiap rencana kami. Ajar kami Tuhan untuk hidup mengandalkan Tuhan, karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami, semua yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, mari Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi semuanya. Saudara kami yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan yang memulihkan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar, kami percaya Tuhan memperhatikan seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.